Oke, kita lanjut. Angin bertiup dari langit saat awan melayang dengan malas, melemparkan bayangan besar ke tanah. Mu Chen dan Luo Tianzhen diselimuti oleh bayangan saat angin lembut sedikit berkibar di sudut pakaian mereka. Sekitarnya tampaknya telah tenang pada saat ini karena tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada mereka berdua. Bahkan orang lain yang tidak terlalu yakin dengan situasi saat ini samar-samar bisa merasakan atmosfer abnormal. Di langit yang jauh, Din Tai Chang mengerutkan alisnya saat melihat pemandangan ini dan menatap naga laut utara, yang terakhir tersenyum dengan mata menyipit dan dengan ringan melambaikan tangannya. Yakinlah, Mu Chen adalah seseorang dari Akademi Spiritual Surga Utara kami. Meskipun klan Dewa Luo tidak baik untuk diprovokasi, saya tidak akan membiarkan dia menderita intimidasi di akademi kami. Namun, situasinya saat ini sepertinya tidak baik untuk kita ikut campur. Bagaimanapun juga, Luo Tianzhen adalah kakek Luo Li. Wajar bagi seorang penatua untuk memeriksa pria yang dicintai cucunya. Din Tai Chang tersenyum pahit. Aku hanya takut orang tua ini akan menghancurkan mereka. Jika itu masalahnya, itu mungkin bukan hal yang buruk bagi Mu Chen, kata naga laut utara. Dia tahu bahwa Mu Chen adalah batu giok mentah yang membutuhkan pemolesan jika ingin menjadi batu giok yang sempurna. Din Tai Chang menghela nafas, dan tepat ketika dia akan berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapannya diarahkan ke puncak terpencil yang berkedip-kedip dengan cahaya spiritual yang terbang ke arah Mu Chen. Salah satu dari dua orang yang menjemput Luo Li tadi matanya berkedip-kedip dengan cahaya dan sosoknya bergerak, langsung muncul ke arah cahaya yang terbang di atasnya. Tahan langkahmu, dia berbicara dengan suara keras dan jelas dengan rambut hitam panjangnya yang berkibar. Garis cahaya itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan sebaliknya, malah meningkat. Pria itu menyipitkan matanya dengan niat membunuh yang tersembunyi di tengah alisnya. Dia menggenggam tangannya dan tombak panjang muncul dalam sekejap dan pada saat berikutnya, dia menusukkan tombaknya ke depan. Petir menyatu antara langit dan bumi yang merobek ruang ini. Semua orang bisa melihat gambar tombak besar menembus ruang menuju seberkas cahaya dengan kecepatan yang sebanding dengan kilat. Garis cahaya itu dengan ringan mengulurkan tangannya saat bintang-bintang berkumpul di jari-jarinya yang ramping dan menjentikkan. Langit bintang yang luas terbang keluar, langsung membentuk arai spiritual yang sangat besar. Di dalam arai spiritual itu, seolah-olah sebuah gunung berapi muncul. Gunung berapi meletus saat energi spiritual yang dahsyat menyapu wilayah ini dan bertabrakan dengan tombak besar. Kedua energi mengerikan itu mendatangkan malapetaka dan menyebar. Keheranan melintas di mata pria itu dan tepat ketika dia akan melepaskan serangan lain, ekspresinya membeku ketika dia menyadari bahwa bumi dan langit di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Ruang terdistorsi saat terbentuk menjadi arai spiritual yang mendalam dengan fluktuasi energi spiritual yang dominan yang menjebaknya di dalam. Garis cahaya terbang melewatinya, melewati blokade dan muncul di langit asosiasi Dewi Luo. Namun, dia hanya berdiri di sana dan tidak mendekati Mu Chen dan Luo Tianzhen. Namun, siapapun tahu bahwa dia datang untuk Mu Chen. Cahaya tombak yang menghancurkan bumi merobek arai spiritual yang dalam. Setelah melepaskan diri dari energi spiritual, pria itu menatap gadis cantik berpakaian putih dengan keterkejutan di matanya dan tersenyum. Jadi itu adalah Grandmaster arai spiritual, saya telah salah menilai Anda. Yang menyerang adalah Ling Xi, tetapi pada saat ini, dia tidak melihat pria berambut panjang itu dan hanya menatap Mu Chen dan Luo Tianzhen. Penampilan Ling Xi membuat Mu Chen sedikit terkejut. Dia menatap mata cerah mantan saat dia merasa tersentuh di hatinya. Dia tahu bahwa Ling Xi telah muncul sehingga dia tidak menderita terlalu banyak tekanan dari Luo Tianzhen. Meskipun memiliki kesenjangan besar antara dirinya dan Luo Tianzhen, tidak ada keraguan dalam dirinya. Tepat ketika Mu Chen merasa tersentuh di dalam hatinya, tangisan yang cerah dan renyah tiba-tiba terdengar. Sebuah cahaya ungu melonjak keluar dari tubuh Mu Chen dan ke langit. Saat cahaya menyebar, itu telah membentuk burung hitam yang cukup besar dengan api ungu menyala di tubuhnya. Itu secara alami adalah burung 9 Netherworld. Dia berhenti tinggi di langit saat dia mengepakkan sayapnya, membawa angin kencang yang menakutkan. Tapi sama, dia hanya tinggal di udara dan tidak melakukan gerakan lain. Burung 9 Netherworld, tatapan dua pria yang mengikuti Luo Tianzhen berubah lagi, menatap Ling Xi dan burung 9 Netherworld sebelum melihat Mu Chen.
Ada sedikit keterkejutan di mata mereka, karena pemuda yang terlihat begitu lemah dan lemah di mata mereka tampaknya tidak sesederhana kelihatannya. Setidaknya tidak mungkin bagi seorang pemuda biasa untuk memiliki formasi seperti itu di sekelilingnya. Grandmaster Arai Spiritual, 9 burung Netherworld. Mengangkat kepalanya, senyum tipis muncul di wajah Luo Tianzhen saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen. Jika kamu ingin mengancamku dengan ini, metodemu masih terlalu lembut. Jika saya mengancam, saya akan melakukannya sendiri. Mereka hanya temanku, Mu Chen berbicara dengan tenang. Luo Tianzhen dengan tenang menatap Mu Chen, dan setelah beberapa saat, dia menganggukkan kepalanya. Setidaknya Mu Chen tidak terlalu mengecewakan untuk pertemuan pertama mereka. Jika pemuda di depannya ini tidak bisa lewat dengan pandangan pertama, Luo Tianzhen tidak akan memberinya kesempatan, bahkan jika gadis itu akan membencinya selama sisa hidupnya. Siapa namamu, Mu Chen? Jawab Mu Chen. Saya percaya Luo Li telah memberitahu Anda hal-hal tentang klan Dewa Luo dengan hubungan yang Anda berdua miliki. Luo Tianzhen terus berbicara perlahan, saya yakin Anda juga mengerti betapa pentingnya dia bagi klan Dewa Luo. Luo Tianzhen melirik Mu Chen. Dalam 3 tahun Luo Li pergi, klan Dewa Luo telah mengalami ratusan pertempuran, apakah itu dalam skala besar atau kecil. Kami juga kehilangan banyak orang. Mu Chen masuk ke pikirannya, seolah-olah dia bisa mencium lautan darah yang berbau darah menyebar. Pertempuran semacam itu pasti akan kejam. Luo Tianzhen menggeser kepalanya saat dia melihat Luo Li, yang duduk di Lightning Eater Crane. Dia juga melihat ke arah mereka dari jauh. Pria tua itu menghela nafas tanpa daya saat dia berbicara. Apa yang akan saya katakan selanjutnya adalah tidak menyarankan Anda untuk menyerah pada Luo Li. Apakah kamu melihat kedua pria itu? Luo Tianzhen melirik 2 pria yang menjemput Luo Li. Di antara keduanya, salah satunya bernama Luo Qingya. Dia dapat dianggap sebagai jenius langka di generasi muda klan Dewa Luo. Lebih jauh lagi, dia tidak memiliki kesombongan atau ketidaksabaran yang dimiliki kebanyakan orang jenius. Selama bertahun-tahun, ia berkultivasi dari posisi terendah tentara dan menjalani segala macam cobaan sebelum menjadi kapten pasukan Bangau Petir di usia yang begitu muda. Saat ini, dia juga memiliki ketenaran yang cukup besar di antara 4 pasukan klan Dewa Luo. Yang satu lagi bernama Luo Xiu, dia berasal dari cabang keluarga bangsawan klan Dewa Luo. Statusnya tinggi, dan sejak dia masih muda, dia disebut sampah. Dia pernah dilemparkan ke medan perang oleh ayahnya, dan saat itu, dia baru berusia 10 tahun. Dalam pertempuran itu, ayahnya meninggal. Hanya dia yang selamat dan berhasil memanjat keluar dari gunung mayat. Saat ini, dia juga telah menjadi salah satu tokoh terkenal di generasi muda klan Dewa Luo dengan prospek yang tidak terbatas. Mu Chen terdiam, keduanya jelas bukan orang biasa, dan di masa depan, mereka pasti akan menjadi sosok yang dominan. Dia bisa merasakannya saat dia merasakan bahwa keduanya bahkan lebih berbahaya daripada Ji Xuan. Keduanya adalah ksatria Luo Li, dan juga, mereka juga jatuh cinta pada Luo Li. Luo Tianzhen berbicara sambil menatap Mu Chen. Mu Chen sedikit mengernyitkan alisnya saat dia melihat Luo Tianzhen. Patriark Luo mencoba membuatku menyerah karena mengetahui betapa sulitnya itu. Aku tidak mencoba memintamu untuk menyerah. Aku hanya ingin kamu tahu betapa luar biasanya orang-orang seperti Luo Li itu. Jika Anda tidak memiliki kemampuan itu, saya khawatir bukan hal yang baik bagi Anda untuk berdiri di sisinya. Luo Tianzhen berbicara perlahan. Dia terlalu luar biasa, dan jika kamu berdiri di sisinya, akan selalu ada orang yang tidak menyukaimu, dan pada saat itu, Anda hanya akan menderita penghinaan dari kekuatan Anda atau bahkan menderita penghinaan. Pada saat itu, apakah Anda ingin dia melindungi Anda dari masalah? Mu Chen tenggelam dalam pikirannya, apa yang dikatakan Luo Tianzhen sangat memengaruhinya. Namun, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Itu bukan senyum yang menunjukkan keberanian. Dia memandang Luo Tianzhen dan berbicara dengan nada keras. Patriark Luo, mungkin Anda merasa bahwa saya sombong dan tidak tahu apa yang akan saya katakan, tapi aku masih harus mengatakannya. Mu Chen melirik 2 orang yang membuat setiap jenius di Akademi Spiritual Surga Utara redup. Kecemerlangan di matanya menjadi lebih tajam saat dia mengungkapkan apa yang ada di pupil hitamnya. Ketika aku seusia mereka, aku akan jauh melampaui mereka. Luo Tianzhen tercengang saat dia melihat mata pemuda yang mempesona.
keyakinan dan dorongan yang dimiliki yang terakhir membuatnya sedikit tercengang. Keberanian pemuda ini tampaknya tidak terlalu buruk. Sepertinya kamu tidak setuju denganku. Karena itu masalahnya. Saya tidak akan berbicara lebih jauh dan hanya waktu yang akan membuktikan apakah pilihan Luoli adalah batu biasa atau berlian yang mempesona. Saya percaya akan ada jawaban untuk itu di masa depan. Luo Tianzhen tidak berbicara lebih jauh saat dia memahami dorongan pemuda itu. Dia telah melihat banyak orang jenius selama ini, tetapi pada akhirnya, kebanyakan dari mereka mati muda. Ketika pemuda yang berdiri di hadapannya ini mengalami kenyataan pahit, barulah dia akan mengerti jarak antara dia dan Luoli. Pada saat itu, mungkin Luoli masih bisa bertahan, dan dia mungkin diam-diam menyerah. Suara Luo Tianzhen berhenti saat dia merenung sejenak dan berbicara. Mungkin Luoli tidak pernah memberitahumu masalah ini, dan dia seharusnya menentangku memberitahumu ini, tapi aku masih harus memberitahumu tentang hal itu. Battle Emperor of the West Heaven Realm, saya yakin Anda telah mendengar namanya dan Anda mengerti apa artinya itu. Bagaimanapun, dia adalah sosok hebat di dunia 1000 besar. Dia pernah ingin Luoli memasuki surga barat besar, dan dengan cara itu, klan Dewa Luo akan dilindungi oleh Kaisar Pertempuran Surga Barat. Pada saat itu, semua bahaya klan Dewa Luo akan teratasi. Namun, Luo Li menolaknya. Murid Mu Chen sedikit menyempit, Kaisar Pertempuran Surga Barat, eksistensi menakutkan yang namanya setara dengan Kaisar Api dari wilayah api tak berujung dan leluhur bela diri dari alam bela diri. Dibandingkan dengan level itu, saat ini dia masih terlalu jauh. Wajah Mu Chen akhirnya berubah lebih berat saat dia menghirup udara dalam-dalam, pupil hitamnya menatap Luo Tianzhen dengan dekat dengan suara yang dalam dan serak. Patriark Luo, kamu telah mengambil Luoli dariku hari ini, dan di masa depan, aku pasti akan mengambilnya kembali darimu. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghalangi saya, tidak peduli siapa dia. Matanya berkedip-kedip dengan merah-merah seolah-olah dia orang gila. Pada saat itu, apakah itu Luo Qingya, Luo Xiu atau Kaisar Pertempuran Surga Barat, dia tidak akan takut pada mereka. Tidak peduli bagaimana angin bertiup atau bagaimana awan bergerak, suasana tegang di wilayah ini tidak dapat diabaikan. Alis Luo Tianzhen sedikit dirajut saat dia melihat pemuda di depannya. Mata merah yang terakhir sedikit menakutkan dengan kemauan yang kuat dan kegilaan yang membuatnya merasa sedikit terkejut. Pemuda itu tampaknya memiliki kepercayaan diri yang kuat. Lebih jauh lagi, kepercayaan dirinya itu tidak buta. Itu adalah kepercayaan diri yang berasal dari tulang atau darahnya. Pada saat ini, Luo Tianzhen akhirnya mengerti mengapa cucunya yang cantik dan luar biasa akan jatuh cinta pada pemuda di depannya. Dibandingkan dengan pemuda lain, dia memang tampak sedikit berbeda dibandingkan. Namun meski begitu, Luo Tianzhen hanya menepis kata-kata Mu Chen sambil tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang keras dan tua saat dia berbicara. Kesan pertamamu bagiku tidak terlalu buruk, tetapi di masa depan, saya tidak mencari mulut yang fasih. Luoli adalah cucuku, dan selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya. Jika Anda ingin membawanya pergi dari saya, maka Anda harus menggunakan tindakan Anda untuk berbicara lain kali. Selanjutnya, Luoli tidak bisa menunggumu selama sisa hidupnya. Jadi, jika Anda merasa tidak bisa lagi mengejarnya, maka menyerahlah. Ini akan menjadi hal yang baik untuk Anda dan dia. Mu Chen tersenyum, kalau begitu, aku harus meminta Patriark Luo untuk menjaganya dengan baik. Saya percaya bahwa akan ada hari ketika Anda akan mengubah penilaian Anda tentang saya. Semoga saja begitu, aku berharap kita bertemu lagi. Luo Tianzhen samar-samar tersenyum dan tidak berbicara lagi. Dia melambaikan tangannya ke arah Mu Chen saat dia terbang di langit dengan memutar tubuhnya. Pemuda ini lebih keras kepala dari yang dia bayangkan. Sepertinya tidak mungkin baginya untuk meyakinkan pemuda itu. Tapi itu tidak masalah. Waktu akan memberitahu, waktu secara bertahap akan membiarkan dia tahu kesenjangan antara dia dan Luoli. Pada saat itu, dia tidak akan bisa mempertahankan sikap keras kepala yang dia tunjukkan hari ini. Mu Chen melihat siluet Luo Tianzhen dan tidak bisa berhenti mengepalkan tinjunya saat dia menarik napas. Dalam percakapan singkat ini, dia merasakan tekanan besar yang datang dari Luo Tianzhen. Yang terakhir tidak menggunakan kata-kata kasar untuk mengejeknya, tetapi dia bisa merasakan jarak yang dipancarkan dari yang terakhir. Jelas,
Dia tidak percaya bahwa Mu Chen bisa mencapai ketinggian yang dia harus melihatnya dengan penting. Namun, Mu Chen tidak menyimpan dendam atau kemarahan. Lagi pula, dengan penglihatan Luo Tianzhen, dia telah melihat terlalu banyak orang jenius, dan tidak peduli seberapa tegas pidato Mu Chen, tidak mungkin baginya untuk mengguncang pikiran Luo Tianzhen. Di langit yang jauh, ada sedikit kemarahan dalam tatapan Luo Li saat dia melihat Luo Tianzhen yang mendekat. Suaranya juga menjadi jauh lebih dingin saat dia berkata, "Apa yang kamu katakan padanya? Mengapa kau takut aku mengancamnya? Jika sebuah ancaman bisa membuatnya menyerah, maka saya harus meragukan penglihatan cucu perempuan saya." Luo Tianzhen tersenyum. "Aku berjanji padamu bahwa aku akan mulai menerima warisan klan Dewa Luo dan mengambil alihnya. Saya akan menanggungnya tidak peduli seberapa sulit itu." Tatapan Luo Li jatuh saat dia melanjutkan dengan suara lembut. "Namun, saya tidak ingin Anda mengganggu keputusannya. Dia adalah pria pertama yang membuatku jatuh cinta dan akan menjadi yang terakhir. Bahkan jika dia tidak memiliki pencapaian apapun di masa depan, setidaknya." Dia mengangkat kepalanya saat dia melihat Luo Tianzhen. Sebuah kecemerlangan tiba-tiba bersinar dari pupilnya yang sebening kristal saat dia membawa jejak kehadiran agung milik seorang permaisuri. "Masih ada aku." Luo Qingye dan Luo Xiu, yang berdiri di belakang Luo Li, mata mereka berkedip saat ini saat mereka saling bertukar pandang. Tatapan mereka sedikit rumit saat mereka melihat siluet pemuda yang jauh. Melihat resolusi di mata Luo Li, Luo Tianzhen juga terdiam, karena dia telah meremehkan hubungan antara Luo Li dan Mu Chen. Setelah merenung cukup lama, Luo Tianzhen akhirnya berbicara dengan senyum pahit. "Apa bagusnya anak itu hingga membuatmu begitu protektif padanya? Jika bukan karena dia, aku tidak akan memiliki keberanian untuk memikul tanggung jawab klan Dewa Luo." Luo Li berbicara dengan suara lembut. "Sepertinya aku harus berterima kasih padanya berdasarkan itu." Luo Tianzhen tersenyum saat dia melangkah maju dan dengan ringan menepuk bahu gadis itu. "Aku tidak menentang hubungan antara kamu dan dia. Tapi terkadang, seorang pria tidak perlu dilindungi. Lebih jauh lagi, aku tahu bahwa meskipun bocah itu terlihat lembut dan hangat di permukaan, dia cukup sombong di tulangnya. Saya ingin melihat apakah dia bisa merebut cucu perempuan saya dari tangan saya suatu hari nanti." "Saya percaya kakek itu akan kalah." Luo Li tertawa. "Kita lihat saja nanti." Luo Tianzhen tidak terganggu oleh kata-katanya saat dia melanjutkan, "Bagaimana kalau kita pergi sekarang?" Luo Li melirik siluet di kejauhan. Matanya menjadi merah lagi saat dia menggigit bibirnya dan menganggukkan kepalanya dengan tekad. Tangannya dengan ringan menarik bulu dari Lightning Eater keren. Bangau mengeluarkan teriakan keras, mengepakkan sayapnya dan dengan cepat berlari ke pusaran spasial. Melihat kepergian Luo Li, Mu Chen tiba-tiba menghirup udara dan meraung. "Luo Li, tunggu aku pasti akan menjadi ahli tertinggi itu dan menemukanmu, menghancurkan semua yang berani menggertakmu." Suaranya diselimuti oleh energi spiritual yang luas saat bergema di antara langit dan bumi, membuat setiap siswa di Akademi Spiritual Surga Utara tercengang. Anak itu, Naga Laut Utara dan Din Tai Chang juga tercengang saat mereka tertawa tak terkendali. Tak lama setelah itu, mata mereka dipenuhi dengan tatapan memuji. Luo Li, yang akan memasuki pusaran, tertawa, kecuali matanya masih merah saat dia menutup mulutnya. Dia menganggukkan kepalanya dengan kuat, tetapi dia tidak melihat ke belakang saat dia memasuki pusaran spasial dan menghilang. Di belakangnya, pasukan Bangau Petir mengikuti dari belakang. Luo Tianzhen adalah yang terakhir masuk. Dia pertama kali melirik Mu Chen dengan senyum yang tidak terlalu mencolok di wajahnya yang tua. Namun, dia masih mendengus dingin ke arah Mu Chen pada akhirnya. Dia kemudian menangkupkan tangannya ke arah Naga Laut Utara dan Din Tai Chang sebelum berjalan ke pusaran spasial. Pusaran spasial perlahan berputar dan menyusut, sedikit demi sedikit, saat menghilang, memulihkan langit seperti sebelumnya. Saat mereka pergi, tekanan yang melanda seluruh Akademi Spiritual Surga Utara berangsur-angsur memudar, membuat banyak siswa merasa lega di hati mereka saat mereka menyeka keringat dingin mereka. Mu Chen masih berdiri di tempat, tetapi tidak ada yang berani mengganggunya. Ye Qingling dan yang lainnya menghela nafas ringan saat mereka membubarkan semua orang sehingga tidak ada yang mengganggu Mu Chen. Mu Chen berdiri diam selama setengah jam sebelum perlahan duduk di atas batu yang menjulang tinggi dan berbaring dengan tangan terbuka dan perlahan menutup matanya.
Lingxi diam-diam muncul di belakang Mu Chen saat dia meliriknya dan tidak berbicara untuk mengganggunya. Dari langit, burung 9 Netherworld turun saat dia membentuk sosok humanoid yang ramping dan anggun. Melihat keadaan Mu Chen saat ini, dia mengerutkan alisnya saat dia berkata, "Kamu tidak akan sedih hanya dengan ini, kan? Jika demikian, maka Anda terlalu mengecewakan. Jika sejauh ini kamu memahaminya, maka Bloodling Bond antara kalian berdua terlalu tidak berguna." Lingxi samar-samar berkata sambil melirik Nine Nether. Oh, alis Nine Nether terangkat saat dia menoleh ke arah kecantikan yang sedikit dingin dan mengenakan gaun putih. Dia tersenyum ringan. Tapi senyumnya itu sedikit dingin dan berbahaya. Sepertinya kamu punya keluhan tentang Bloodling Bond kita. Jika saya memiliki kemampuan, saya pasti akan membubarkannya. Saya tidak ingin Mu Chen terlibat karenanya, kata Lingxi. Membubarkan ikatan Bloodling, Anda melebih-lebihkan diri sendiri, Nine Nether berbicara saat dia mengarahkan bibirnya ke samping. Lalu, apakah kamu ingin aku mencobanya? Lingxi berbicara dengan suara dingin. Kamu bisa mencobanya. Kedua gadis itu saling menatap tanpa memberi jalan. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu. Tetapi sudah ada bau mesiu di antara mereka saat mereka memasuki keadaan saling bermusuhan. Cukup, namun, tepat ketika mereka menunjukkan tanda-tanda beralih dari perkelahian verbal ke perkelahian fisik, gonggongan bergema saat Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan menatap mereka dengan cara yang mengesankan. Namun, sikapnya yang bermartabat itu tidak berguna bagi dua gadis di depannya. Bocah kecil, kamu cukup mengesankan, kan? Ning Nether berjalan dengan kaki rampingnya yang panjang ke arah Mu Chen, membawa senyum berbahaya di wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya, mengeluarkan suara berderak. Lingxi juga menatap Mu Chen dengan bintang-bintang berkelap-kelip di jari-jarinya. Kalian berdua bisa melanjutkan, Mu Chen memanjat sambil tertawa kering. Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika kemungkinan melawannya. Salah satu dari dua gadis di hadapannya bisa dengan mudah menghancurkannya. Melihat reaksi Mu Chen, sudut bibir Nine Nether dan Lingxi terangkat. Namun, ketika mereka saling memandang, mereka mengeluarkan dengusan dingin karena mereka tidak menemukan satu sama lain yang mereka sukai. Kamu baik-baik saja sekarang? 9 Nether bertanya. Aku tidak terlalu lemah. Mu Chen tersenyum sambil mengangkat kepalanya, melihat lokasi di mana pusaran menghilang saat senyum muncul di wajahnya yang tampan. Saya menantikan hari saya pergi ke klan Dewa Luo, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk hari itu. Tidak ada yang bisa menghalangi saya. Melihat senyum percaya diri yang biasa di wajah Mu Chen, Nine Nether dan Lingxi merasa lega dan agak bersyukur. Mu Chen meregangkan pinggangnya, sepertinya dia tidak akan tinggal di Akademi Spiritual Surga Utara terlalu lama. Tapi sebelum itu, dia harus membuat terobosan yang diperlukan. Hanya setelah mencapai alam berdaulat, dia dapat memiliki kualifikasi untuk lulus dari Akademi Spiritual Surga Utara. Di pegunungan belakang Akademi Spiritual Surga Utara, itu adalah wilayah yang diselimuti oleh kabut spiritual yang lebat saat energi spiritual yang tak terbatas bersiul di wilayah ini, samar-samar, ada juga suara ombak. Mu Chen berdiri di puncak gunung hijau subur dengan platform batu teratai. Ini adalah satu-satunya arai konvergensi roh peringkat 8 yang terhubung ke Akademi Spiritual Surga Utara, juga satu-satunya tempat dengan energi spiritual yang paling konvergen. Secara umum, tempat ini tidak dibuka untuk siswa, tetapi berbicara dari batas tertentu, Mu Chen telah jauh melampaui bencana roh kelas 3 dan setengah langkah ke alam berdaulat, memiliki kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan siswa biasa. Selain dia merebut kejuaraan turnamen Akademi Spiritual Besar untuk Akademi, status Mu Chen di Akademi telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Umumnya, selama itu bukan permintaan yang tidak masuk akal, Akademi akan membantu memenuhi permintaannya. Dengan demikian, satu-satunya arai konvergensi roh peringkat 8 yang dibuka untuknya masuk akal. Mu Chen menghirup seteguk udara saat energi spiritual yang luas di wilayah ini meresap ke dalam tubuhnya, memberinya sensasi santai saat dia duduk. Sebuah cahaya gelap terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi sosok di sampingnya. Anda telah menetapkan laut berdaulat Anda, kecuali bahwa itu kosong saat ini, dan kekurangan energi spiritual. Jadi, itu hanya hiasan sekarang, Nine Nether berbicara sambil melirik Mu Chen. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Selama pertempurannya dengan Jisuan,
Alasan mengapa dia bisa memanfaatkan energi yang begitu besar adalah karena dia telah meminjam kekuatan pilar iblis Meru besar untuk mengisi laut berdaulatnya. Bahkan jika dia menuangkan energi spiritual di tubuhnya ke laut berdaulat, itu hanya sehelai rambut pada 9 ekor lembu. Sekarang energi dari pilar iblis Meru besar telah memudar, laut berdaulatnya kosong. Saat ini, yang harus dia lakukan adalah mengumpulkan energi spiritual dan mengisi laut berdaulatnya. Hanya dengan begitu, dia dapat dianggap telah benar-benar melangkah ke alam berdaulat. Nine Nether duduk di samping Mu Chen saat dia sedikit melengkungkan kakinya yang panjang dan ramping. Dagunya yang tajam berada di lututnya saat dia menatap Mu Chen dan dengan lembut bergumam, "Apa rencanamu setelah kamu menerobos ke Sovereign Realm? Saya pikir Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan banyak membantu Anda saat ini. Berbicara kasar, jika Anda tinggal di sini, saya khawatir Anda tidak akan pernah memiliki kualifikasi untuk pergi ke klan Dewa Luo." Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya, dia secara alami tahu tentang itu. Jika dia ingin tumbuh lebih kuat, dia tidak bisa tinggal di Akademi Spiritual Surga Utara selamanya. Kita terhubung melalui Bloodling Bond, dan kamu seharusnya tahu beberapa rahasiaku. Ambil contoh itu. Mu Chen menggenggam tangannya saat kertas hitam misterius muncul di tangannya. Melihat halaman kertas hitam itu, Nine Nether tidak bisa menahan ketegangan tubuhnya. Saat itu, dia sangat menderita dari kertas hitam itu. Pernahkah Anda mendengar tentang tubuh abadi primordial? Tatapan Mu Chen berkobar dengan panas saat dia tersenyum ringan, sambil melihat Immortal Page. Tubuh abadi primordial. Ketika kata-kata itu keluar, Nine Nether tiba-tiba mengangkat kepalanya saat noda keterkejutan melintas di matanya. Butuh beberapa saat sebelum dia bisa menenangkan hatinya ketika dia berkata, "Kamu mengatakan peringkat 4 dari 99 peringkat benda surgawi berdaulat, tubuh abadi primordial." Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Meskipun ini adalah rahasia besar, dia benar-benar percaya pada 9 Nether, bagaimanapun, kehidupan mereka terhubung bersama. Jika saya bisa mendapatkannya dan berhasil mengolahnya, apakah menurut Anda, bahwa saya bisa menjadi ahli tertinggi? Mu Chen berbicara dengan suara lembut. "Bagaimana mungkin?" 9 Nether berseru. "Tidak mungkin." Mu Chen tercengang. "Bukan itu, aku sedang mengatakan bagaimana mungkin bagimu untuk mengolah tubuh abadi primordial?" Nine Nether segera dengan penasaran menggelengkan kepalanya saat dia melihat Mu Chen. Sebelum dia melanjutkan berbicara, "Apakah kamu tahu apa yang diwakili oleh tubuh abadi primordial?" Pada saat ini, Mu Chen yang penasaran, dia hanya tahu bahwa tubuh abadi primordial adalah peringkat 4, dengan demikian, itu harus menjadi salah satu yang kuat. Namun, dia tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang itu. Tubuh abadi primordial berada di peringkat 4 dalam 99 peringkat benda surgawi berdaulat, tetapi Anda tidak menyadari bahwa itu adalah salah satu dari 10 benda surgawi primal di zaman kuno. 9 Nether berbicara perlahan. 10 benda surgawi primal. Mu Chen tercengang saat dia bertanya-tanya tentang apa itu. 10 benda surgawi primal adalah benda langit berdaulat terkuat di dunia ini. Masing-masing dari mereka sangat sombong dan kuat, jauh melampaui imajinasimu. Dalam invasi asing di zaman kuno, dunia 1000 besar pada awalnya mengalami kekalahan beruntun dengan banyak pesawat yang lebih rendah direbut oleh para penyerbu itu. Tidak sampai munculnya 10 ahli tertinggi yang telah berkultivasi di 10 benda surgawi primal tiba. Dengan demikian, situasi kalah terkendali. Namun, selama kesengsaraan itu, 10 ahli tertinggi itu semuanya jatuh dengan 5 badan surgawi primal hancur. Bahkan metode kultivasi untuk mereka telah menghilang. Oleh karena itu, hanya 5 dari primal celestial bodies yang tertinggal. Mereka berada di 5 besar peringkat di 99 ranks of sovereign celestial bodies. Dan Anda mengatakan bahwa tubuh abadi primordial adalah salah satunya. Mu Chen tercengang, dia tidak pernah membayangkan bahwa asal-usul tubuh abadi primordial akan begitu besar. "Jika Anda berhasil mengolah tubuh abadi primordial, maka selamat. Saya khawatir Anda berada di antara peringkat ahli tertinggi di dunia 1000 besar." Nine Nether tiba-tiba menatap Mu Chen dengan rasa ingin tahu ketika dia berkata, "Tapi mengapa kamu begitu percaya diri dalam mendapatkan metode kultivasi tubuh abadi primordial?" Mu Chen tersenyum sambil mengangkat kertas hitam misterius di tangannya saat dia berkata, "Apakah kamu tahu katalog abadi dalam legenda? Patung surgawi abadi,
Katalog abadi, mulut Nine Nether melebar saat dia berkata dengan heran. Mu Chen sedikit terkejut bahwa Nine Nether tahu begitu banyak, tetapi memikirkan latar belakangnya, dia merasa lega. Klan Burung Sembilan Nether adalah klan yang memiliki fondasi yang dalam. Dengan demikian, mereka seharusnya memiliki cukup banyak buku kuno juga. Karena itu, wajar bagi Nine Nether untuk mengetahui rahasia masa lalu. Kertas hitam ini adalah halaman abadi, bagian dari katalog abadi. Dilihat dari informasi yang saya miliki saat ini, katalog abadi saat ini dipisahkan menjadi 3 halaman. Jika saya dapat memperoleh 2 halaman yang tersisa, saya akan dapat memperoleh tubuh abadi primordial yang sebenarnya, Mu Chen berkata dengan nada lembut. Nine Nether sedikit terpana oleh selembar kertas hitam misterius di tangan Mu Chen dan hanya setelah beberapa lama, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan kejutan di hatinya. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan rumit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan memiliki harta seperti itu. Kamu, keberuntunganmu terlalu bagus. Nine Nether hanya bisa menghela nafas saat dia melanjutkan dengan cemburu. Jika ada hari ketika Anda dapat mengumpulkan 2 halaman katalog abadi lainnya dan berhasil mengolah tubuh abadi primordial, belum lagi lelaki tua itu, bahkan penguasa surgawi tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Mu Chen terkekeh ketika dia menjawab dengan sedikit kesusahan, tapi dunia ini sangat luas, tidak mungkin menemukan 2 halaman lain dari katalog abadi. Nine Nether juga jatuh ke dalam pikirannya saat dia merenung sejenak. Sebelum dia menjawab, aku punya saran. Mata Mu Chen bersinar dari jawabannya. Bukankah 5 akademi besar memiliki artefak surgawi khusus, yang dapat menembus semua rintangan dan mendeteksi segala sesuatu di dunia ini? Siapa tahu, itu mungkin bisa memberitahu lokasi katalog abadi. Cermin penghakiman, mata Mu Chen tumbuh lebih cerah sebagai gelombang kegembiraan naik di hatinya. Meskipun dia tidak tahu apa hasilnya, itu tidak diragukan lagi metode yang layak untuk dicoba. Adapun untuk menggunakan cermin penghakiman, mungkin dia hanya bisa meminta bantuan Din Tai Chang saat itu. Tapi, saat ini, aku masih harus menasihatimu untuk menyimpan pikiranmu itu untuk dirimu sendiri. Dengan dirimu saat ini, bahkan jika kamu bisa mendapatkan katalog abadi, itu hanya akan menjadi bencana untukmu. Nine Nether berkata dengan suara samar. Mu Chen tersenyum dan tidak membantahnya. Jika dia mendapatkan katalog abadi sekarang, dia bahkan tidak akan bisa melindunginya. Namun, dia tidak punya pikiran untuk mendapatkannya dalam waktu singkat. Lagi pula, hanya grid solar unding body yang tercatat di halaman katalog abadi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia lihat dengan bahan yang tidak mencukupi. Saat ini, dia hanya bisa memutuskannya setelah mencapai Sovereign Realm. Mu Chen menghirup seteguk udara saat dia menekan gelombang pasang di hatinya, secara bertahap menenangkannya. Dengan membalik tangannya, dia menyimpan halaman katalog abadi ke dalam tubuhnya. Aku butuh bantuanmu untuk menjagaku. Mu Chen berbicara dengan suara lembut saat dia membentuk segel budidaya dengan tangannya dan secara bertahap menutup matanya. Saat Mu Chen menutup matanya, kabut spiritual padat di sekitarnya gusar dalam sekejap, mengalir ke arahnya dengan kecepatan yang menakjubkan dan tanpa henti mengalir ke tubuh Mu Chen. Pikiran Mu Chen juga tenggelam ke dalam tubuhnya. Gelombang energi spiritual yang bersiul tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Dengan demikian, hanya butuh setengah jam sebelum aura Sea di tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual yang tak terbatas. Rasa sakit menusuk datang, tetapi Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Pikirannya menghendaki itu karena kecepatan energi spiritual yang dihisap ke dalam tubuhnya menjadi lebih ganas. Dengan tercurahnya energi spiritual, aura Sea-nya dengan cepat mencapai batasnya. Wajah Mu Chen juga sangat muram saat ini, karena dia tahu bahwa langkah selanjutnya sangat penting. Hanya dengan menghancurkan aura Sea-nya, dia bisa menggantinya dengan Sovereign Sea. Namun jika langkah ini gagal, maka akibatnya akan sangat berbahaya. Menghancurkan, jalanku sebagai penguasa akan dimulai di sini. Mu Chen tiba-tiba membuka matanya, tatapannya tajam saat dia menarik napas. Dalam sekejap, energi spiritual berubah menjadi arus yang kuat saat mengalir ke tubuhnya, ke dalam aura Sea-nya yang telah mencapai batasnya. Energi spiritual di aura Sea-nya hancur karena kompresi. Aura Sea-nya hancur dalam sekejap. Saat itu, ketika aura Sea-nya meledak, sosok Mu Chen tampak seperti disambar petir. Tubuhnya gemetar pada frekuensi kecil saat keringat dingin muncul di dahinya.
menetes di sepanjang wajahnya. Rasa sakit yang tak terlukiskan yang menyebar ke seluruh tubuhnya hampir menyita kesadaran Mu Chen. Tapi, untungnya, Mu Chen sudah mengharapkannya, dan tepat di tempat, dia menghirup udara dan menstabilkan pikirannya. Dia mulai merasa bahwa seiring dengan ledakan auraseanya, energi spiritual besar yang awalnya tersimpan di auraseanya adalah kuda liar yang serupa yang telah terlepas dari pengekangan mereka saat ia bergegas keluar. Tanpa pengekangan aurasea, energi spiritual yang telah dikultivasikan oleh Mu Chen sendiri terlepas dari kendalinya. Energi spiritual mendatangkan malapetaka, dan jika dia tidak dapat menahannya, maka meridian di tubuhnya akan rusak olehnya dan akan menyebabkan konsekuensi yang parah. Itu adalah situasi yang Mu Chen tidak ingin lihat terjadi. Kembali, sebuah kulit terdengar dari hati Mu Chen dan di lokasi yang auraseanya meledak, tiba-tiba ada titik cahaya berkedip-kedip samar. Titik cahaya itu sangat kecil sampai-sampai bisa diabaikan. Namun, titik itulah yang melepaskan kekuatan hisap yang dominan. Kekuatan hisap itu menyebar dan langsung menutupi setiap sudut di tubuh Mu Chen. Energi spiritual yang mendatangkan malapetaka di tubuhnya melambat dalam sekejap saat dengan cepat terbang ke arah titik cahaya. Titik cahaya itu adalah laut berdaulat yang didirikan Mu Chen saat itu. Itu samar-samar berkedip dengan cahaya saat menyambut semua energi spiritual yang mendekat. Itu seperti jurang karena melahap semua energi spiritual. Butuh 1 jam untuk energi spiritual menghancurkan tubuh Mu Chen menghilang, dan titik cahaya, yang mewakili laut sovereign, melayang di tubuhnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu bahkan lebih bersinar saat ini. Kesadaran Mu Chen menyelam ke laut sovereign, dan dalam sekejap, apa yang ditampilkan di hadapannya adalah lautan tak berujung dengan energi spiritual bergulir di lautan itu. Namun, jumlahnya memucat dibandingkan dengan energi dari pilar iblis Meru besar. Mata tertutup Mu Chen tiba-tiba terbuka saat ini. Nine Nether, yang duduk di sampingnya, merasa lega setelah melihat situasinya dan tahu bahwa Mu Chen telah berhasil menghancurkan auraseanya. Sekarang laut berdaulat telah berhasil menggantikan aurasea. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah mengisinya dengan energi spiritual. Langkah ini membutuhkan banyak waktu karena itu adalah bagian terpenting dari memasuki alam berdaulat dari bencana roh kelas 3. Hanya ketika laut yang berdaulat mencapai keadaan sempurna, seseorang dapat memiliki landasan yang cukup untuk mengolah benda surgawi yang berdaulat. Jika kamu dapat memperbaiki dan menyerap sovereign elixir yang telah kamu peroleh dari turnamen akademi spiritual besar, kamu seharusnya dapat naik ke sovereign realm yang sebenarnya. Selanjutnya, itu akan menghemat banyak waktu Anda juga, kata Nine Nether. Mendengar kata-katanya, Mu Chen ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saya berencana untuk bergantung pada diri saya sendiri untuk mengolah laut berdaulat ke keadaan yang sempurna. Nine Nether tercengang saat dia mengerutkan alisnya. Kamu tidak berniat untuk memurnikan sovereign elixir atau sovereign spiritual liquid. Aku khawatir itu akan memakan waktu lama bagimu dengan cara ini. Petik 2. Mengisi laut berdaulat membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar. Jika seseorang bergantung pada dirinya sendiri untuk berkultivasi, itu mungkin memakan waktu cukup lama. Dengan demikian, kebanyakan orang sudah menyiapkan cairan spiritual berdaulat sebelumnya untuk mempercepat proses ini. Saya punya banyak waktu, laut berdaulat adalah dasar dari alam berdaulat. Jadi, saya merasa akan lebih sempurna jika saya mengandalkan diri saya sendiri untuk mengolahnya. Mu Chen tersenyum. Nine Nether tidak membantah kata-kata Mu Chen. Dia melirik Mu Chen yang tidak biasa, dan tersenyum. Saya dapat memberitahu Anda masih memiliki pendapat semacam ini. Dalam nada suaranya, ada sedikit pujian di dalamnya, yang jarang terjadi karena dia mengerti bahwa pilihan yang dibuat Mu Chen memang mencengangkan. Ketika banyak orang menerobos ke alam yang berdaulat, mereka tidak akan sabar untuk memperbaiki cairan spiritual yang berdaulat untuk menyelesaikan langkah ini dan mengalami kekuatan seorang penguasa. Meskipun tidak banyak efek samping, konsentrasi kekuatan itu pasti akan kalah dengan energi spiritual yang mereka kembangkan sendiri. Karena laut yang berdaulat adalah dasar dari penguasa, pentingnya hal itu tidak terbayangkan. Jadi Mu Chen untuk sementara melepaskan godaan kekuatan dan memilih metode yang paling utama adalah metode yang paling stabil dan sangat sulit. Itu karena ambisiku besar. Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat ke langit, yang ditutupi oleh kabut spiritual. Aku tahu, ahli tertinggi,
bibir Nine Nether terangkat saat dia melihat pemuda di depannya. Tapi, ini bukan jalan yang mudah untuk dilalui. Jumlah jenius di dunia 1000 besar jauh melebihi harapan Anda, dan begitu Anda masuk ke dunia 1000 besar, Anda secara alami akan menyadari hal ini. Tidak peduli seberapa sulit jalan ini, aku masih harus berjalan menyusurinya. Mu Chen mengungkapkan senyum cemerlang kepada Nine Nether. Ini adalah janji yang dibuat seorang pria untuk gadis yang dicintainya. Melihat senyumnya, Nine Nether sedikit tercengang. Sebelum tersenyum, dibandingkan dengan masa lalu, pemuda di hadapannya ini tampaknya telah sangat matang. Aku harus merepotkanmu untuk periode waktu berikutnya. Mu Chen menunjukkan senyum ke arah Nine Nether dan menutup matanya, memasuki kondisi kultivasi tanpa menunggu jawabannya. Sialan, kau benar-benar memperlakukanku seperti pengawalmu. Nine Nether mengatupkan giginya saat dia melambaikan tinjunya ke Mu Chen. Namun, dia hanya bisa memelototinya dengan kebencian dan duduk di sebelahnya. Saat Mu Chen tenggelam ke dalam kondisi kultivasinya, kekuatan hisap yang dominan dengan cepat melonjak dari tubuhnya. Dalam sekejap, itu menyebabkan kabut spiritual yang lebat di wilayah ini mulai mendidih dan bersiul. Itu seperti badai yang menyelimutinya. Energi spiritual tanpa batas terus mengalir ke tubuh Mu Chen, dan setelah menyempurnakannya, itu tanpa henti dilahap ke laut sovereignnya. Menghadapi curahan yang begitu lama, laut yang berdaulat seperti jurang ketika menelan semuanya. Namun, Mu Chen mengerti saat ini mengapa 9 Nether akan mengatakan bahwa akan butuh waktu lama untuk mengisi laut berdaulatnya ke keadaan sempurna. Dia menyadari bahwa setelah berkultivasi sepanjang hari, tidak ada peningkatan di laut berdaulatnya. Jelas, jumlah energi spiritual yang disempurnakan pada hari ini sebanding dengan rambut 9 ekor lembu di laut berdaulatnya. Menurut kecepatan ini, dibutuhkan setidaknya 3 bulan baginya untuk mengisi laut berdaulatnya. Kecepatan pemurnian ini terlalu lambat. Mu Chen bergumam dalam hatinya saat dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba mengganti segel tangannya. Mu Chen, yang duduk di platform lotus, sudah memiliki seluruh tubuhnya diselimuti kabut spiritual yang padat saat berkumpul menjadi arus tinggi yang mengalir ke dalam dirinya. Pada saat ini, energi spiritual antara langit dan bumi tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan hebat. Nine Nether, yang tidak jauh, juga merasakannya saat dia buru-buru mengangkat kepalanya dan memfokuskan pandangannya. Sebuah pagoda hitam besar tiba-tiba terbentuk di luar tubuh Mu Chen. Begitu pagoda itu muncul, pagoda itu meledak dengan kekuatan hisap yang mengerikan, menyebabkan kabut spiritual dalam radius kaki yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Melihat dari jauh, itu tampak seperti beberapa naga yang terbuat dari kabut saat naga-naga itu menyelam ke dalam pagoda. Seiring dengan naga kabut yang mengalir, naga emas tampaknya telah hidup kembali di permukaan pagoda hitam, mengeluarkan raungan naga saat mereka berubah menjadi api emas dan memasuki pagoda. Naga kabut tak berujung dengan cepat diuapkan saat mereka bersentuhan dengan api emas. Mereka berubah menjadi tetesan halus hujan yang jatuh dan memasuki tubuh Mu Chen yang berada di dalam pagoda. Tetesan hujan yang halus itu tidak dapat dibandingkan dengan cairan spiritual berdaulat, tetapi mereka masih mengandung energi spiritual yang sangat halus. Dengan demikian, itu lebih murni dan lebih mudah diserap. Api yang sangat sombong, jejak keheranan muncul di wajah Nine Nether saat dia melihat api keemasan. Dia sendiri adalah ahli api. Di masa lalu, dia memiliki 9 api Nether, dan saat ini, dia memiliki api abadi yang kuat. Namun, api emas di depan matanya sepertinya bukan api biasa. Setelah memanfaatkan pagoda 9 lapis, kecepatan pemurnian Mu Chen melonjak dengan kecepatan yang menakutkan. Fluktuasi energi spiritual yang intens bahkan dapat dirasakan oleh beberapa sesepuh di Akademi Spiritual Surga Utara. Selama periode waktu berikutnya, Mu Chen telah tenggelam ke dalam kondisi budidaya dan hampir nalurinya untuk memperbaiki dan menyerap energi spiritual. Setiap gangguan dari dunia luar diblokir olehnya. Seluruh proses berlangsung selama sebulan penuh. Di bulan ini, dia tidak berhenti untuk beristirahat. Keributan yang disebabkan oleh pemurnian dan penyerapan energi spiritual semakin besar. Pada akhirnya, tidak hanya sesepuh akademi, setiap siswa dapat merasakan fluktuasi intens energi spiritual yang datang dari pegunungan belakang. Tapi, untungnya, Din Tai Chang sudah mengeluarkan perintah.
Jadi mereka tahu bahwa Mu Chen sedang berkultivasi di pegunungan belakang. Jadi, tidak ada yang pergi karena takut mengganggunya. Bulan berlalu dengan cepat, sebulan kemudian, di pegunungan belakang. Nine Nether, yang matanya tertutup, tiba-tiba membukanya dan melihat ke platform kultivasi. Dia melihat pagoda 9 lapis hitam tiba-tiba berfluktuasi saat memudar, sedikit demi sedikit. Saat pagoda hitam menghilang, sesosok muncul duduk di langit. Dalam radius 100 kaki dari sosok itu adalah kekosongan, seolah-olah ada perisai tak berbentuk, bahkan energi spiritual antara langit dan bumi tidak dapat memasukinya. Dia diam-diam duduk di udara, tidak ada fluktuasi di sekelilingnya, tetapi samar-samar, ada tekanan yang tak terlukiskan yang dipancarkan darinya. Mata Mu Chen, yang seperti batu dengan mata tertutup selama sebulan penuh, perlahan membuka matanya. Cahaya mengalir melalui pupil hitamnya yang menyebabkan ruang di depannya berubah. Sosoknya bergerak, dan dalam sekejap, dia secara misterius muncul di udara. Dia perlahan membuka kedua tangannya saat dia tiba-tiba meraung ke arah langit. Raungannya seperti guntur sebagai pilar cahaya energi spiritual yang beberapa ribu kaki melonjak dari tubuhnya. Pilar cahaya itu menghubungkan langit dan bumi saat memancarkan tekanan tak berbentuk. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, banyak siswa yang melihat pilar cahaya besar itu dengan kaget. Datang dari pilar ringan itu, mereka merasakan tekanan yang familiar. Itu adalah tekanan yang dimiliki oleh para ahli Sovereign Realm. Pada saat ini, Mu Chen akhirnya berhasil melangkah ke alam berdaulat. Terima kasih telah mendengarkan.